sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami memohon bantuan jemaat untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara memfollow dan like Instagram gbt.eka serta subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan saat beribadah, dimohon kesediaan para jemaat yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Cek. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudari sekalian mau datang di cuaca yang mendung-mendung ini, ya, beribadah, berkumpul bersama di sini. Mari kita siapkan hati kita. Saya mau pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini pada pagi hari ini. Kami datang di bait-Mu Tuhan, kami mau beribadah, kami mau menyembah dan memuji nama-Mu. Kiranya Engkau sertai jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal lagi. datang dengan syukurku,
menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa Tuhan, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bahwa ku ada di hadirat-Mu, hatiku Tuhan, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bahwa ku ada di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku Tuhan tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu,
selamanya ku menyembah, selamanya, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan masih semangat memuji Tuhan? Amin. Oke. Kita mau nyanyikan satu pujian. Kita mau hadirkan sukacita surga di tempat ini. Amin. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sekali lagi katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan sorak-sorai yang termula bagi Tuhan kita. Amin. Oke, kita mau nyanyikan satu pujian lagi. Masih semangat saudara-saudara? Ya. Amin. Dingin memang pagi hari ini. Coba kita kasih salam dulu kanan kiri kita, biar menimbulkan kehangatan di antara kita. Oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh
Oh giranglah. Sekali lagi. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi kita mau katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Berikan sorak-sorai termula bagi Tuhan kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau bawa satu persembahan lagi. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan
pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku Tuhan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi kita mau mengatakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami Tuhan, ku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Inilah kesediaan hati kami Bapa. Kami merendahkan diri kami di bawah kaki-Mu Tuhan, karena kami tahu korban-Mu yang luar biasa. Engkau sudah meninggalkan surga, datang ke muka bumi yang penuh dengan kegelapan ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang sudah membawa terang itu akan mencerahkan setiap hati-hati kami, agar benar-benar kami Tuhan boleh memahami dan kami boleh mengerti rancangan dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau datang bersama-sama, kami rindu mendengar suara hati-Mu. Kau mau pakai setiap kami, oh Tuhan, pakai hamba-Mu dan persiapan-persiapannya, agar benar-benar Tuhan berbicara kepada kami, sehingga kami boleh melangkahkan langkah kami pada jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya kepada Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian dikasihi Yesus Kristus. Shalom. Suaranya tidak terdengar. Shalom. Puji nama Tuhan. Inilah kemurahan Tuhan. Marilah pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bulan ini
bulan di mana kita mau mempersiapkan diri kita bagi Natal. Apa itu Natal? Natal adalah peringatan akan kedatangan Kristus yang sudah dinanti-nantikan. Pada 2000 tahun sebelum ini, Yesus dinantikan hadir sebagai Mesias, sebagai penyelamat. Dan saat ini kita tidak hanya memperingati kedatangan Kristus yang pertama, tapi kita juga menanti kedatangannya yang kedua kali. Itu sebabnya dalam minggu Advent yang saat ini merupakan minggu yang ketiga, kita bersama-sama merenungkan dan kita mari mempersiapkan diri kita untuk melihat apa arti kedatangan Kristus bagi kita. Terang itu sudah datang. Kalau terang itu sudah datang, lalu apa fungsi, apa tujuan dari terang yang datang bagi kehidupan kita? Untuk itu, marilah kita membaca dan membuka Alkitab kita di dalam kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Nah, khusus kali ini saya ingin mengajak saudara membaca ayat ini dengan suara yang keras dan lantang. Dan kalau pada bagian terakhir saudara merasa ini kebenaran firman Tuhan, inilah seruan firman Tuhan, jawab dengan kata amin yang kuat, amin yang kokoh, oke? Dan untuk itu sesuai dengan bagian daripada ayat firman Tuhan ini, saya mengajak saudara bangkit berdiri membaca ayat-ayat ini, ya. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Baik, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, dalam bagian ini dengan jelas dan tegas sekali menunjukkan kepada kita bagaimana ayat firman Tuhan itu mengingatkan kita tentang bagaimanakah seharusnya kita menghayati tentang kedatangan Kristus, Natal. Ayat yang pertama mengatakan bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Saya ulangi sekali lagi, tolong hayati pemahamannya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Artinya, kalau ada kata-kata bangkitlah, itu berarti ada sebuah perintah, sebuah ucapan yang betul-betul merupakan sesuatu yang penting. Maka di dalam bahasa Ibrani dia ditulis dalam bentuk imperatif. Artinya ada sesuatu yang urgent, ada sesuatu yang sangat penting yang harus kamu perhatikan. Kenapa? Sebab kalau kamu tidak perhatikan ini, ingat kekacauan sekarang sedang terjadi. Ayat yang kedua dengan jelas mengatakan sebab sesungguhnya kegelapan itu sedang menutupi bumi. Saat ini kekelaman sedang menutupi bangsa-bangsa. Banyak orang yang hatinya sedih, susah, gelisah. Banyak mereka yang tidak mempunyai pegangan, tidak mempunyai pengharapan. Hidup seolah-olah kosong.
Bahkan kalau ditanya mau apa besok, dia mengatakan, ya kisera sera, what will be, will be. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan saya harus jalani besok, bagaimana saya harus melangkah besok. Saya tidak tahu. Bahkan banyak orang yang mengatakan seolah-olah apa yang dihadapi di depan itu sebagai sesuatu yang sangat sunyi, sepi, dan seolah-olah tidak ada apa-apanya. Saudara, saya teringat kepada kisah seorang gadis, slide 7. Seorang gadis yang duduk termangu-mangu, dia diam saja di sana dan dia mengatakan, untuk apa sih hidup ini? Hidup itu sebetulnya seperti apa sih? Kok rasanya ya seperti itu, dan itu lagi. Bosan, membosankan, dan sangat bosan sekali. Seolah-olah sepertinya berulang-ulang. Bahkan ketika dia tinggal dalam sebuah rumah, dia merasa rumah itu tidak merupakan tempat yang membahagiakannya. Dia sering merasa kesepian, dia merasa sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan dia sering kali mengeluh kepada teman-temannya. Dia selalu bercerita, kok sedih ya, kok rasanya sulit sekali tinggal di rumah ini. Siapa yang disalahkan? Dia mulai mengatakan, wah aku jadi seperti ini, aku merasa gak senang seperti ini gara-gara orang tuaku. Lihat gayanya, lihat caranya, lihat segala sesuatunya. Rasanya pegel sekali, jengkel sekali. Aduh, apa sih artinya rumah? Kalau tidak orang tua yang disalahkan, saudara-saudaranya, lihat adikku, lihat kakakku, lihat itu. Aduh, kalau sudah habis di rumah itu, siapa lagi yang dikatakan? Tetangga. Waduh, bising selalu. Belum lagi lihat itu. Waduh, anak-anaknya, aduh, cemruit. Aduh, belum lagi kalau sudah mulai berdebat. Wah, suaranya seperti menggelagar ke langit. Saudara, bukankah ini yang sering kali terjadi dalam hidup ini? Ya, itu sebabnya mengapa firman Tuhan menunjukkan pagi hari ini, bangkit. Jangan kamu tetap duduk diam, merasa sedih, merasa seolah terhimpit yang seperti itu. Bangkitlah, bangkit itu artinya dari posisi saudara duduk atau terlentang atau saudara merasa aduh ogah sekali, bangkit, jangan diam. Itu sebabnya mengapa ayat itu memakai istilah imperatif. Kenapa bangkit? Kenapa harus bangun dari tidurmu? Kenapa harus bangun dari leyeh-leyehmu? Ingat, ada sesuatu yang genting. Bagian Yesaya pasal 60 ini ditulis merupakan rangkaian daripada Trito Yesaya. Artinya bagian yang ketiga daripada kondisi dan situasi yang terjadi saat itu. Apa yang terjadi? Pada waktu itu orang Israel baru pulang dari pembuangan. Mereka baru ditawan, mereka diperbudak oleh bangsa Babilonia. Dan ketika mereka pulang ke tempat asalnya, setelah dibebaskan dari penjajahan pulang ke tempat asalnya, dijumpainya ternyata Yerusalem sudah hancur. Tempatnya sudah tidak berbekas lagi. Dia melihat segala sesuatunya porak-poranda. Sehingga mereka merasa seperti seolah-olah, aduh, lalu saya mau tinggal di mana? Bagaimana saya bisa menikmati hidup dalam situasi yang seperti ini?
Di tengah-tengah situasi yang sangat memprihatinkan itu, di tengah-tengah situasi yang sangat lemah, apalagi selama ada di Babilonia, mereka ditekan dan ditekan sehingga bukan hanya pembangunan secara fisik yang mereka butuhkan, tetapi secara rohani. Saudara ingat, kehidupan manusia itu tidak bisa lepas dari hal-hal yang jasmani dan hal-hal yang rohani. Bahkan seringkali ketika rohani kita lemah, ketika rohani kita itu padam dan merasa seolah-olah sepi, itu akan sangat berpengaruh terhadap jasmani kita. Mengapa? Mengapa ada banyak orang-orang yang kelihatannya datang beribadah, tetapi pulang dari ibadah dia bisa bunuh diri? Kenapa ada beberapa orang yang kelihatannya setiap hari membaca firman Tuhan, setelah membaca firman Tuhan justru dia gantung diri? Karena ternyata sebelum membaca firman Tuhan, dia berkata, Tuhan tunjukkan jalanmu dalam hidupku. Aku mau Tuhan, Engkau berikan aku gitu, sehingga aku tahu apa yang harus ku kerjakan. Ketika dia buka Alkitabnya, dia tunjuk ayatnya, di situ berbunyi, lalu pergilah ia menggantung diri. Kisahnya Yudas. Wah, lalu dia, kalau begitu saya gantung diri. Kok bisa? Sekali lagi, situasi dan kondisi rohani kita itu akan sangat mempengaruhi saudara. Bahkan saudara mungkin akan merasa bosan tinggal di rumah. Ketemu lagi sama itu dan itu lagi. Lah kalau tidak itu lagi mau siapa saudara? Tapi itu yang sering terjadi. Mengapa? Karena ada situasi yang tidak baik. Itu sebabnya mengapa firman Tuhan mengatakan, aku tahu engkau sedang sedih, engkau merasa situasinya tidak menyenangkan, kotamu hancur, situasinya tidak menguntungkan, ibadah belum bisa dilakukan karena bait Allah hancur. Itu sebabnya Tuhan lalu mengingatkan, bangkitlah. Bangkit, jangan tidur. Jangan engkau lemah. Jangan karena situasi, kondisi, lingkungan, karena suasana ruangan, suasana rumah, suasana keluarga, orang tua, anak, tetangga dan saudara dan sebagainya membuat engkau jadi lemah dan tertidur. Bangkit. Saudaraku sekalian, kalau saya perhatikan bagian ini, saya melihat ini adalah sesuatu bagian yang sangat istimewa. Karena Tuhan ingin mengingatkan, mari ubahlah dunia. Jangan sampai engkau yang dirubah oleh lingkungan, jangan sampai engkau dirubah oleh situasi dan kondisimu, tapi engkau yang harus merubah. Bangkit dan jadilah terang. Lihat, jadilah terang. Kita harus bisa merubah dunia, kita harus bisa merubah situasi, kita harus bisa merubah semua yang ada. Untuk apa? Untuk bisa menjadi terang. Ingat, kita dipanggil oleh Allah menjadi terang dunia. Artinya dimanapun kita berada, kita akan memancarkan terang itu. Natal yang akan datang, kita akan mencoba menghayati tentang menjadi terang. Nanti saudara akan bisa merasakan apa yang akan kita persiapkan, sehingga kita bisa merasakan betapa pentingnya. Kalau orang berada di dalam kegelapan, suasananya tidak menyenangkan. Bahkan beberapa orang kalau tinggal dalam ruangan yang gelap, rasanya hati itu nyesek sekali. Bebannya berat, rasanya gak enak begitu. Itu sebabnya butuh sebuah cahaya. Walaupun cahaya itu kecil, kalau dia datang, dia akan mengubah semuanya. Saya teringat yang dikatakan oleh Ibu Teresa.
semasa hidupnya dia pernah berkata, saya memang tidak bisa merubah seluruh dunia, tetapi saya bisa menyalakan lilin kecil di tempat di mana saya berada. Walaupun itu lilin yang kecil. Dia melihat bagaimana orang-orang di Kalkuta waktu itu mencibir dia, mengejek dia, mengolok dia. Bahkan banyak orang seolah-olah menyalahkan dia. Tapi dia katakan, memang aku tidak bisa merubah semua orang yang ada sekelilingku. Mereka pasti sedang bertanya-tanya, siapa kamu? Apa yang kamu mau kerjakan? Apa yang bisa kamu kerjakan? Orang akan merendahkan. Memang itu yang sedang terjadi. Tetapi aku tahu, aku akan menyalakan lilin kecilku di tempat di mana aku berada. Ketika dia menjadi seorang yang sangat membagikan kasih kepada orang lain, sudah tahu akhirnya seluruh dunia mengenal dia. Kasih, lilin yang kecil itu dinyalakan. Dari lilin yang kecil itu memancar kepada seluruh yang ada di sekelilingnya. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, bangkitlah. Jangan engkau tertidur. Mungkin situasi kondisi saat ini sedang sangat payah, berat bagi hidupmu. Engkau menghadapi tantangan yang berat. Seolah-olah suasananya menjadi gelap, menjadi berat. Tetapi kalau engkau mau datang kepada Tuhan, engkau mau bangkit, tidak tidur, tapi engkau mau bangkit. Artinya apa bangkit? Bangkit di sini berarti ada sebuah tindakan yang sungguh-sungguh. Jangan tetap di dalam situasi dan kondisi yang lama. Tinggalkan itu, tinggalkan tempat tidurmu, tinggalkan tempat dudukmu, tinggalkan semua kenyamanan yang selama ini kau anggap paling tepat dan paling benar. Tanggalkan semua dosa-dosa yang begitu merintangi engkau sehingga engkau terlena dan engkau tidak bisa bangkit. Tanggalkan keputusasaanmu. Tanggalkan semua harapan-harapan yang seolah-olah tidak bisa memberikan kekuatan. Tanggalkan segala kepasifanmu dalam bertindak. Tanggalkan semua itu. Dan berubahlah. Jadilah terang yang bisa memancarkan. Pertanyaannya, kalau tadi gadis itu dia selalu murung, dia selalu menyalahkan orang tuanya, menyalahkan keluarganya, menyalahkan tetangganya. Tiba-tiba saudara, pada suatu hari dia berubah. Wajahnya berubah, bersinar-sinar, dia begitu lincah dan gembira. Saudara pasti tanya, kok bisa? Apa yang membuat seperti itu? Padahal saudara pasti di dalam hidup saudara sendiri pernah melihat dan memperhatikan bahwa bagaimana sinar terang seseorang itu sangat terpancar dari wajahnya. Bayangkan kalau saudara ketemu dengan saya, setiap kali ketemu wajahnya ditekuk. Bukannya ditekuk ke bawah, kemudian mulutnya mulai melorot ke bawah. Saudara senang enggak lihat begitu? Sederhana saja, ditekuk. Lalu kalau bersalaman, selamat pagi, selamat pagi. Rasanya nikmat, senang gitu ya. Enggak saudara. Itu sebabnya tanggalkan semua hal-hal yang semacam itu. Lalu pertanyaannya ketika gadis itu ditanya, kok tiba-tiba kamu bisa berubah? Apa yang menyebabkan? Menurut saudara apa yang menyebabkan? Beberapa temannya mengatakan, orang tuamu sudah berubah ya. Yang lainnya mengatakan, kakak adikmu sudah baik ya, sekarang ya sudah baikan ya. Tetangga yang mengatakan, aku lihat kemarin kamu sudah mulai mangguk-mangguk sama tetangga sebelah ya. Saudara tahu apa jawaban si gadis itu? Bukan itu semua.
Lalu apa? Lalu apa yang membuat dan menyebabkannya? Saudara, saya ingat ada seorang tokoh nasional yang ketika dia diminta sambutan menutup sebuah acara, dia lalu mengatakan, kalau saya disuruh membuat sambutan, rasanya agak berat, agak susah, karena ya apalagi yang mau dikatakan. Karena mau tidak mau semua orang dalam kata sambutannya sama dan sama dan sama dan sama lagi. Tapi ada satu hal yang dia katakan, seringkali sebuah kata itu bisa menjadi sebuah kata yang tidak punya makna atau akan jadi omong kosong kalau kita tidak bergerak sesuai dengan arti dari kata itu. Membingungkan yang datang. Apa? Sebuah kata walaupun diucapkan berulang-ulang, tetapi itu tetap bisa menjadi tidak punya makna, omong kosong, cuma omong doang. Kapan? Kalau dia cuma diucapkan, tapi kita tidak pernah melakukan kata-kata itu. Dia memperjelas begini. Misalkan, saya mengatakan, besok saya mau ke Surabaya. Nah, besok paginya harusnya apa yang saya kerjakan? Pergi ke Surabaya. Tapi besok paginya, apa yang saya katakan? Besok saya akan ke Surabaya. Lusanya ketika ditanya, gimana? Saya pergi Surabaya? Enggak, cuma ngomong lagi. Besok saya akan ke Surabaya. Bayangkan saudara, kalau cuma ngomong doang, sama seperti seorang pedagang yang berjualan mie, dia sebutkan, hari ini bayar, besok gratis. Ya toh? Hari ini bayar, besok gratis. Jadi kalau ada pelanggan datang, hari ini apa? Bayar, besok gratis. Besok gratis. Besok lagi datang, hari ini kan gratis. Loh, hari ini bayar, besok gratis. Bayangkan saudara. Wah, ini itulah sebuah kata-kata yang diulang-ulang, tapi tidak pernah dilaksanakan. Kapan sampainya? Saya besok mau ke Surabaya. Besok paginya lagi ngatain, saya besok mau ke Surabaya. Kapan sampai Surabayanya? Bukankah demikian juga dengan kehidupan kita? Seringkali dalam hidup kita, ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang sangat menyusahkan, dalam dunia yang penuh dengan kekelaman dan segala sesuatunya, seringkali kita mengatakan, Tuhan tolong saya. Nanti kalau Tuhan sudah tolong, saya akan berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkati saya akan berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kapan? Nanti kalau sudah berkati, Tuhan kalau Tuhan akan berkati, ya terus begitu terus. Itu sebabnya mengapa ayat ini mengatakan bangkitlah. Jangan tetap pada posisimu, jangan tetap pada lingkunganmu, jangan tetap pada pandangan dan pemahamanmu tentang kondisi masa yang sedang kau hadapi. Tanggalkan itu, bangkit, jadilah terang, sebab terangmu itu datang. Apa maksudnya terangmu datang? Terang yang seperti apa? Itu adalah terang yang Tuhan berikan. Itulah Natal. Ketika dia datang ke muka bumi, terang itu datang, maka terang itu sedang menyinari engkau. Dan kemuliaan Tuhan yang itu akan terpancar melalui kehidupanmu. Makanya dalam bagian ini mempunyai satu pemahaman yang sangat dalam, bahwa terang itu dari Tuhan dan kita ini adalah reflektor. Saudara tahu reflektor? Kalau ada lampu menyorot, biasanya kalau bola lampu saja cukup terang. Tapi kalau itu ada reflektornya,
pemantulnya, maka cahaya yang keluar akan jadi apa? Luar biasa. Ingat, ketika saudara bangkit, saudara tinggalkan semua masalah-masalah kehidupanmu. Tidak lagi lalu menyalahkan dan selalu melihat orang lain dan mencari kambing putih, kambing hitam, kambing hijau, kambing kuning. Enggak. Saudara lalu mengatakan saya. Dan saudara betul-betul mau merubah. Maka ketahuilah saudara akan memancarkan kasih itu. Itu sebabnya katakan, biarlah terangmu yang datang, yang sudah menerangi hidupmu, itu harus terpancar keluar. Saudara, saya tidak tahu apa yang saat ini saudara sedang lakukan. Ayat yang kedua menunjukkan kepada kita, sebab memang sesungguhnya karena dosa, karena situasi kondisi yang ada, kegelapan sedang menutupi bumi. Kekelaman sedang menutupi bangsa-bangsa. Tapi ingat, terang Tuhan akan terbit atasmu. Terang Tuhan akan menyinari, kasih-Nya akan membuat engkau bisa dibebaskan. Gimana caranya bisa dibebaskan? Nah, ada seorang yang punya cita-cita untuk mengubah dunia. Dia mengatakan, saya mau mengubah dunia. Tapi ternyata dia gagal. Tidak gampang saudara mengubah dunia. Itu sebabnya dia katakan, oh dia evaluasi. Mengubah dunia terlalu besar ya. Sulit saya kalau bisa mengubah segitu besar. Karena itu dia mengatakan, baik. Saya turunkan targetnya. Saya ingin merubah bangsaku. Ternyata dijalani gampang merubah bangsa. Wah, sulit sekali. Karena kegagalannya dia kata, waduh terlalu besar. Ya sudah, sekarang saya mau merubah sukuku. Suku saja, tidak usah semua. Suku saya saja. Mudah? Ternyata dia gagal, dia mengalahkan. Sudah di tengah-tengah pembaringannya, ketika dia sudah mulai sakit-sakitan, dia lalu mengatakan, kalau begitu saya lebih baik mau merubah keluarga saya. Ternyata bisa? Gampang? Gagal lagi. Akhirnya dia mengatakan, coba waktu bisa diputar. Saya rindu bahwa saya bukan mau merubah dunia, bukan mau merubah bangsa, bukan mau merubah suku, bukan mau merubah keluarga. Tapi kalau saya merubah diri saya sendiri, saya yakin maka dunia akan melihat apa yang terjadi. Semua akan berubah. Itu sebabnya bagaimana caranya kita bisa menjadi terang bagi dunia kita, harus diawali dari perubahan diri sendiri. Saya akan kembali kepada si gadis yang tadi ngomel terus tiba-tiba kok wajahnya bisa ceria, bisa cerah seperti itu. Lalu ditanya, kamu kok bisa begitu? Kenapa? Apa yang terjadi? Apakah ayahmu berubah? Apakah saudara-saudaramu berdamai dengan kamu? Apakah tetangga-tetanggamu jadi baik sama kamu sehingga kamu berubah? Jawab gadis itu, bukan. Bukan itu semua yang membuat aku berubah. Yang membuat aku berubah karena aku merubah diriku sendiri. Saudara, ketika saudara tidak mau berusaha merubah apa yang ada dalam diri saudara, ketika saudara tidak mau menyesuaikan karakter saudara dengan karakter yang Tuhan maui ada dalam hidupmu, jangan harap saudara bisa merubah yang lain. Coba kalau gadis itu dia selalu mengatakan yang salah orang tuaku, yang salah adik kakakku, yang salah tetanggaku, yang salah lingkunganku. Kalau itu terus yang dia pikirkan, kapan dia bisa memancarkan kasih Kristus? Kapan dia bisa? Karena dia merasa muram, itu sebabnya dunia jadi muram, saudara. Saya seringkali mempraktekkan ketika saudara ketemu sama orang lain, lalu saudara berjumpa, apa
apa yang akan saudara lihat refleksi dari orang itu? Apa yang tercermin dari orang itu sebetulnya adalah cerminan dari wajah kita sendiri. Coba kalau saudara ketemu dengan saya waktu itu lagi, saudara bisa mau ketawa, loh ngapa itu? Waduh, sudah, itu lagi punya problemnya sudah, ya kan? Apa yang ada di dalam hati kita, yang terpancar dari kita, itu yang akan muncul dan akan ditangkap oleh orang lain. Saya pernah punya pengalaman ketika suatu saat karena terburu-buru saya naik mobil cepat sekali, lalu mobil di depan yang karena lambat saya salip, tapi ternyata begitu habis nyalip lampunya merah. Apa yang terjadi? Ngerem kan? Dan ngeremnya tidak ada. Dan karena ngerem tidak ada, yang di belakang saya sudah saya selip itu apa yang terjadi? Ya kaget juga saudara. Lalu tiba-tiba nyelip lalu berhenti. Lah apa yang terjadi? Lalu dia karena memang lampunya merah, dia buka pintunya. Dia turun. Siapa yang turun? Doreng hijau. Sudah tahu apa yang akan terjadi. Wah, begitu saya lihat di spion, wah ini tantangan, betul nggak, saudara? Orang turun dengan muka yang, waduh, seolah-olah ya memang salah, memang saya salah, saudara. Kan saya salah. Apa yang terjadi? Saya cuma bilang, aduh Tuhan saya salah, saya minta ampun, saya maafkan. Saya datang dengan senyum, aduh minta maaf ya, minta maaf saya terburu-buru tapi saya salah. Minta maaf, pokoknya minta maaf dengan wajah yang dulunya. Oke, lain kali jangan begitu lagi ya. Oh iya Pak, terima kasih, minta maaf ya. Oke ya, lain kali yang baik-baik ya. Baik, salaman saudara. Salaman pulang. Ya kan? Lihat, coba waktu dia turun begitu saya juga pasang. Dikira saya nggak bisa ya. Saya coba. Apa yang terjadi saudara? Habislah semuanya, ya kan? Itu sebabnya marilah berubahlah melalui diri kita sendiri lebih dahulu. Jangan minta orang lain berubah. Tidak akan pernah. Saudara, saya sering kali memakai ilustrasi ini kalau saudara naik mobil di satu jalan yang dua arah, kiri dan kanan. Saudara sampai di tengah-tengah, saudara mau menyeberang ke sebelah sana, mau menyeberang ke sana, maka pasti saudara ngambil jalur tengah. Setelah sampai di jalur tengah, saudara sedang menyalahkan sign, saya mau ke kanan ya toh? Apakah saudara kalau waktu nyalakan sign mau ke kanan katakan, hei kamu berhenti dulu ya, di belakang hati-hati ya, berhenti ya, aku mau lewat ya, gitu kira-kira. Dipukuli orang saudara, ya kan? Nggak bisa. Siapa yang bisa saudara atur? Ya mobil saudara sendiri yang saudara bawa. Saudara akan pelan-pelan di tengah, lihat kiri, lihat kanan, kasih sign, kasih tanda. Kemudian kalau sudah memungkinkan baru saudara lewat, betul nggak? Yang harus saudara atur siapa? Saudara sendiri, bukan orang lain. Orang lain harus nuruti saudara. Itu yang sering kali terjadi. Dalam hidup ini ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi problem, kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai, yang selalu disalahkan siapa? Orang lain. Kalau orang lain gak bisa disalahkan, gak ada yang bisa disalahkan, cari orang untuk jadi teman gosip. Wah tahu nggak itu? Wah makin kalau ditanggapi makin besar. Wah ada senang. Wah ya memang waduh pokoknya itu wes bepok boceng lindak karuan kucing aja kecebur kali katanya. Kenapa kita harus selalu berusaha mencoba mencari dan mencoba menyebarkan sesuatu yang untuk memuaskan saja, nggak ada untungnya. Bangkit, tinggalkan, jangan ikuti itu. Berubahlah di dalam hatimu, berubahlah dalam hidupmu, maka terang Kristus akan terpancar dalam hidupmu. Dan orang lain yang melihat cahaya kasih Kristus, mereka akan datang dan mengatakan, kok bisa ya? Lihat akibatnya, ayat yang ketiga.
bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu. Bukan kepada gelapmu loh. Kalau engkau berubah, pribadimu berubah, karaktermu berubah, tidak suka mencari kesalahan-kesalahan orang, tidak suka membicarakan orang lain, tidak hanya ngerasain itu, tidak hanya terus cuma membicarakan. Saudara, tidak ada orang yang tidak pernah salah. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Itu sebabnya kalau kita mau cari kesalahan orang itu banyak. Bukankah lebih indah kalau kita cari yang baik, yang indah, yang sedap didengar, yang menyenangkan hati. Dan itu yang kita expose sehingga kita menjadi satu komunitas yang membuat orang datang. Bahkan bukan hanya bangsa-bangsa. Siapa? Itu tuh di ayat berikutnya. Dan raja-raja. Penguasa-penguasa, orang-orang bijak, orang-orang yang punya kedudukan akan datang dan bertanya, kok bisa ya? Kok bisa ya? Bukan untuk iri. Oh iya, lah wong dia memang balungnya balung gede. Loh kok yang disebut kok balungnya? Serta maksudnya balung-balung gede. Iya saja dia enak karena memang banyak duitnya. Kok bisa banyak duitnya? Ya memang balungnya gede. Artinya dari turunannya orang kaya-kaya. Pantas saja. Tidak ada saudara. Semua itu sangat tergantung pada pribadi kita. Kalau kita betul-betul merubah diri kita, kita menerima kasih Kristus dalam hidup kita, maka bangsa-bangsa, raja-raja akan melihat, kok istimewa, ada sesuatu yang luar biasa. Saya rindu, saya mau tahu dari mana rahasianya. Dan kalau saudara bisa memancarkan terang Kristus itu, banyak orang dibawa datang kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita katakan, Tuhan tolong aku. Biarlah hidup yang masih aku jalani ini, saya bisa bangkit menjadi terang bagi semua orang. Bukan menjadi sandungan, bukan membuat orang lain tersandung dan jatuh. Tapi aku mau membawa orang lain datang kepada Tuhan. Saudara sekalian, saya sangat melihat bahwa ada binatang-binatang yang memang istimewa, saudara. Yang disebut bahwa perilakunya sangat tergantung kepada cahaya. Yang disebut dengan arthropoda. Salah satunya adalah laron. Laron itu aslinya adalah rayap. Rayap itu yang merusak kusen-kusennya rumah. Dia ketika hidup senangnya mencari terang atau gelap. Kalau masih rayap nyarinya apa? Gelap. Tapi begitu dia berubah menjadi laron, dia mencari terang. Lihat saudara. Kalau saudara menjadi terang Kristus, semua orang yang dulunya hidup dalam kegelapan akan datang kepada saudara. Mereka akan bertanya, tolong bantu aku, tolong selamatkan aku, tolong angkat aku, jadikan aku juga seperti kamu yang bisa bercahaya, yang memperhatikan banyak orang, yang selalu berbuat kasih, yang selalu bisa memaafkan, bisa mengampuni. Bukan mencari masalah, tapi aku selalu mau menyelesaikan masalah. Saudaraku sekalian, itu sebabnya firman mengatakan jadilah terang. Apa artinya? Kalau bisa, jadilah terang yang aktif, yang bercahaya, yang memancarkan sinar. Kalau jadi terang yang aktif masih sulit, minimal jadilah terang yang pasif. Apa yang artinya pasif? Kalau kita belum bisa memberi, jangan halangi orang lain memberi orang yang sedang kekurangan. Kalau kita belum bisa memuji orang lain,
paling tidak jangan mencela. Itu terang yang pasif. Kalau kita tidak bisa membantu, paling tidak jangan menjerumuskan. Sudah tidak bisa bantu, jerumuskan lagi, delomprongkan lagi, menjelek-jelekkan lagi, lalu menyudut-nyudutkan. Coba bayangkan. Jadilah terang Kristus. Maka banyak orang di bawah datang menghadap kepada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan senang melihat semuanya. Marilah kita menghadapi Natal. Terang Kristus yang datang ke muka bumi menyinari hati kita. Dan kita akan menjadi sinar bagi orang lain. Merefleksikan sinar itu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan, melakukan yang baik, menjadi terang, membantu orang lain, orang yang susah, orang yang sedang menderita, orang yang sedang kesepian. Di manakah saudara? Sudahkah saudara memancarkan kasih itu? Lihat orang-orang yang sedang membutuhkan, mereka yang sedang berteriak, memohon bantuan. Sudahkah saudara menolong dan membantu mereka? Adakah terang Kristus sudah saudara bagikan? Bagaimana dengan mereka yang sekarang sedang berteriak kelaparan? Adakah saudara berusaha membantu dan menolong mereka? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Sehingga ketika waktu kita tiba dan kita harus balik kepada Sang Pencipta, kita akan mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong aku. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sudahkah saudara? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara yang mengikuti grup dari Eka, pasti saudara sudah melihat bagaimana kisah Lucy yang ketika dia divonis, dia berjumpa dengan seorang lain yang membutuhkan ginjal karena dia gagal ginjal. Lucy akhirnya mengatakan, kamu bisa mendapatkan ginjalku yang satu. Dia tanya sama ayahnya, ayah,
Ginjalku berapa? 2. Boleh aku berikan kepada dia? Ayahnya merasa keberatan. Kamu masih kecil, nak. Dia sudah dewasa. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Tapi anak itu kembali mengatakan, aku rindu membagikannya. Saat itu saat Natal, dia meminta sebuah surat untuk memberi selamat ucapan Natal. Salah satunya dia tuliskan kepada temannya yang dijumpainya di rumah sakit yang gagal ginjal. Dia mengatakan, biarlah anugerah dan kasih Tuhan nyata dalam hidupmu. Aku mengasihimu, dan aku hanya bisa memberikan 1 ginjalku untuk kamu. Dan ketika surat itu diberikan, si lelaki besar yang melihat itu, dia merasa hatinya terenyuh. Pelan-pelan turun. Ternyata saat itu Lucy sedang menjelang ajalnya, dan akhirnya dia meninggal. Tapi untung dia sudah mendonorkan 1 ginjalnya dalam situasi itu. Kita tidak tahu sampai kapan kita punya kesempatan. Sampai kapan kita masih bisa berbuat baik? Sampai kapan kita bisa menolong orang? Sampai kapan kita bisa membagikan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Selama masih Tuhan berikan, mari kita katakan, Tuhan, jadikan aku alat di dalam tangan-Mu. Mari kita dengan pujian ini dengan sungguh-sungguh sambil kita berdoa kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan lagi engkau memikirkan hal-hal jelek. Jangan lagi hanya dengki, iri, marah, sakit hati. Buang semua itu dan katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Kita tidak tahu sampai kapan hidup kita ini. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. benar Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan kesempatan hidup kami ini akan berakhir. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami, semasa kami masih hidup ini adalah kesempatan kami, ini adalah bagian kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kami mau berjaga-jaga Tuhan, kami mau bangkit
Kami mau bersinar. Kami tidak bisa mengubah dunia ini, tetapi kami hanya bisa mengubah diri kami sendiri. Dan biarlah melalui perubahan hidup kami, dunia boleh menyaksikan, dan mereka juga akan berubah lebih baik, sehingga bangsa-bangsa akan datang. Mereka akan mencari terang itu, dan biarlah terang itu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi reflektor kasih Allah yang bisa menerangi dunia di sekeliling kami. Walaupun mungkin terang kami kecil, tetapi biarlah ini boleh kami lakukan dengan setia. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah terang yang sejati itu. Dan biarlah kami boleh membawa mereka, jiwa-jiwa, untuk datang kepadamu sebagai terang yang sejati. Mereka boleh menemukan jalan keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Ingatkan kami senantiasa, dan biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu, Kau pakai hidupnya untuk semakin menyinarkan kasih Kristus kepada dunia ini. Dan setiap kami siap Tuhan melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan yang terindah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Dan setiap kita yang mau menjadi terang, katakan amin. Silakan duduk saudara. Mari kita siapkan persembahan kita. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Haleluya. oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jemaat yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Haleluya. oh giranglah, Puji Tuhan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Haleluya. oh giranglah, Puji Tuhan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya,
dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi kami datang kepadamu Bapa, membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya segala yang sudah kami berikan, Engkau sucikan, Engkau berkati, sehingga boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi banyak orang, sehingga mereka boleh, semakin banyak orang boleh mengenal Engkau melalui apa yang sudah kami persembahkan kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan sudah berikan yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan, segala pujian yang sudah kami berikan, boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Dan firman-Mu boleh menjadi bekal dalam hidup kami, sehingga kami boleh pulang dan kami boleh mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah berkat-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Mari jemaat kami, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya dari berkat dari Allah Bapa Surgawi mengalir dalam hidup-Mu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Pulanglah, bangkitlah, jadilah terang di mana engkau berada, sehingga dunia boleh mengenal Kristus melalui hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan bersaat teduh sejenak, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Nya. Amin. Silakan duduk saudara.